Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UT dimanapun teman-teman berada. Nah, senang sekali saya Karangirena Utari dapat menyapa Sobat UT semua dalam podcast Utok Jambi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema terkait dengan universitas terbuka, pendidikan terjangkau untuk semua. Tentu saja pada podcast kali ini saya nggak akan sendirian dan akan ditemani dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan pimpinan-pimpinan di Universitas Terbuka Jambi. Langsung saja kita sapa narasumber pertama kita, beliau merupakan direktur dari Universitas Terbuka Jambi. Selamat pagi Bapak Ramadian SMM. Pagi Mbak Kay, sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, cuma kita suara Dede gak terganggu. Waduh, semoga dengan podcast ini nanti makin bagus suaranya ya, bukan nanti serak Pak ya, sombong. Jadi kuliah ngecek. Udah nih, kalah nanti kita semua nih Pak, dan kalah nanti nih Pak. Nah, yang selanjutnya yang akan menemani kita pada podcast kali ini, Sobat UT, beliau merupakan manajer marketing dan registrasi. Langsung saja kita sapa Bapak Ahmad Sipki, Eskom Mkom. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Gimana Pak? Serak juga nih suaranya pagi ini? Ya suara saya sudah mirip Korita. Di lama-lama nanti selesai dari ini main band nih Bapak ya. Dan memang sedikit informasi nih pimpinan-pimpinan kita ini, dulunya tuh pemain band Pak ya. Dulunya ya, pemain band. Lupa kemarin. Nah, kita lupa. Nah, terkait yang dulu nih, masih sama dengan tadi rumah cerita yang sejarah UT. Bisa nih kita bincang-bincang terkait dengan gimana sih awal mulanya UT. Karena tadi tuh sempat terlintas dulu ya masa lampau. Nah, kita mau tahu juga dulu nih Pak Dir. Boleh nih Pak, diceritakan bagaimana awal mulanya Universitas Terbuka itu terbentuk di Indonesia Pak. Oke. Saya nyapa teman-teman dulu ya. Boleh silakan. Ya mahasiswa di yang Gopiat. Halo teman-teman mahasiswa, siapapun mendengar podcast kita ya. Salam sehat ya, salam semangat ya. Kalau UT berdiri itu umur saya 4 tahun waktu itu. 4 tahun Pak. Saya berumur 4 tahun itu. 4 tahun. Jadi UT itu mulai didirikan itu pada tanggal 4 September 1984. 8 Pak. Ya, umur saya baru 4 tahun. Saya kira Bapak lahir tahun 99 Pak. Kira saya lama ini bercandanya seumur atau umur, ternyata umur Pak Ajiran Atulnya udah tahu nih teman-teman. Biasanya kalau kegiatan SMP apa sih ya? Kita seangkatan, seumuran. Sekarang udah terbuka ini umurnya. Ya, jadi UT itu berdiri pada tanggal 4 September 1984 dan itu diresmikan langsung oleh Presiden tadi waktu itu Pak Soeharto ya. Tujuan didirikan UT sendiri, UT ini negeri. Jadi di luar sana masih banyak yang belum tahu itu UT itu negeri atau swasta. Nah, ini sih kita harus tegas, UT adalah perguruan tinggi negeri ya, didirikan pada tanggal 4 September 1984 ya. Sebagai perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran jarak. Jadi waktu itu hanya UT ya untuk dia melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, ada dua isu kenapa UT itu didirikan. Si isu pertama itu karena daya tampung perguruan tinggi negeri masih terbatas. Bayangkan waktu itu tahun 1984 UT itu menjadi perguruan tinggi ke 45 ya, 45 ya. Jadi perguruan tinggi di Indonesia negeri ya, negeri di Indonesia pada tahun 1984 itu baru 45. 45-nya UT. Nah, ya ke 45 UT. Jadi masih sedikit waktu itu untuk daya tampung lulusan SLTA. Karena waktu itu lulusan SLTA itu banyak juga yang sambil bekerja. Nah, jadi UT memberikan kesempatan pada daftar besar ya untuk tetap mengejar pendidikan ya ke jenjang S1. Itu isu pertama. Isu keduanya yang jelas waktu itu program UT bekerja sama dengan pemerintah ya, khususnya untuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas ya, kompetensi guru. Nah, pada tahun 84 itu masih banyak guru-guru khususnya guru-guru SD ya yang masih ada tambahkan SLTA. Bahkan waktu itu bahkan SMP pun masih ada SLTP.
Jadi UT di dekat isu kedua itu di pendidikan itu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dasar, yaitu guru PKS, guru SD, kemudian guru TK, SMP. Itu isu keduanya. Kenapa UT itu didirikan? Nah, UT itu mengemban tugas berat ya sebenarnya. Negara ini pemerintahan untuk itu termaktub dalam undang-undang dasar kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jelas ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang digarisbawahi. Nah, UT didirikan pada saat itu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa Indonesia, tidak hanya di kota, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke wilayah batas ya, untuk tetap mendapat haknya mengejar pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yaitu S1, tahap 1. Nah, itu isu. Jadi sebenarnya ada 3 isu ya yang menjadi fundamental didirikan. Yang pertama itu karena terbatasnya daya tampung pada saat itu buat tiga negeri. Ya, kemudian untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru-guru para pendidik pada saat itu. Yang ketiga tentu untuk memberi kesempatan kepada semua anak bangsa dimanapun berada. Nah, yang tidak bisa atau konvensional atau tetap buka. Mungkin mereka yang jauh di perbatasan, ya mungkin di pelosok, di wilayah 3T, ya mereka dari segi biaya pun terbatas, tapi keinginan mereka untuk kuliah itu ada. Kedua kesempatan. Makanya kalau perguruan tinggi konvensional, mahasiswa yang datang ke Kampus. tapi kalau UT kita yang berbayar. Berarti UT yang memberikan kayak mahasiswa langsung. Gimana pun berada. Gimana aja Kalau makanya UT itu punya kurang daya jangkau. Ini yang jadi hari ini kita daya jangkau. Karena itu tugas dari pemerintah untuk memberi kesempatan kepada bangsa pemerataan pendidikan. Nah, tadi Pak Ade kan membahas kait dengan pendidikan konvensional yang di kampus lain ya Pak. Pak Shipi nih Pak, apa sih membuat UT ini lebih unggul dalam segi pendidikannya dibanding dengan kampus-kampus konvensional ataupun tatap muka lainnya Pak Shipi? Ya, keunggulan yang dimiliki oleh UT ya, selain tadi daya jangkau, Iya. karena UT itu bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Kayak Tangkung itu luas ya. Seperti saat ini ya UT mempunyai mahasiswa lebih dari 650.000 seluruh Indonesia. Seluruh Texas. Ya, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, keunggulan UT juga perguruan tingginya sudah banyak yang terakreditasi dan ada yang sudah terakreditasi internasional. Biayanya terjangkau. Ya, terus tidak ada DO. Oh, nggak ada DO Pak ya? Tidak ada DO di UT. Terus tidak dibatasi oleh usia. Nah, ini mungkin masih banyak Kelebihan UT itu yang paling utama. Biaya terjangkau. Tidak ada DO. Tidak ada DO, tidak batas usia Pak ya? Batas usia. Itu 3 keunggulan yang paling utama UT. Nah, kalau dari segi biaya itu mulai dari berapa nih Pak semesternya Pak? Untuk saat ini mulai dari 1.300.000. 1.300.000 per semester. per semester. Ada uang gedung. Nggak ada uang gedung ya, jadi uang pendaftaran berapa nih Pak? Pendaftaran 100.000. 100.000 aja nih. Gua aja. Dari teman-teman kalau kita ngopi biasa tuh lebih dari 100 pecah Pak ya. Ini 100.000 bisa daftar ya? Duduk di kafe. Kalau anak-anak muda sekarang kan hobi di kafe. Iya. Di kafe sekali duduk mungkin habis 200 di. Iya. Tuh ngedaftar di teh 100.000. 100.000 tanpa tes masuk lah. Tanpa tes masuk. Kita udah bisa jadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri tanpa pusing-pusing ikut tes segala. Iya. Untuk persyaratan tuh apa aja sih persyaratan umumnya nih Pak Syipki? Ya minimal punya ijazah SHT, Ijazah sederajat. Ya, dan baik itu paket C ataupun dari madrasah. Kita bisa Tadi juga ada tanpa DO Pak ya. Berarti berapapun semester yang ditempuh oleh mahasiswa di UT itu nggak akan mendrop mahasiswanya. Berarti bisa cuti Pak ya. Tidak ada istilah cuti di UT. Oh, nggak bisa cuti. Misalnya apa nih Pak? Misalnya mereka mau nikah dulu, mau melahirkan dulu, atau mungkin ada hal ekonomi. Itu gimana sistemnya Pak? Ya, cukup tidak melakukan registrasi pada semester yang saat itu aja sih. Dikenakan biaya nggak Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, jadi di UT itu setiap pembayaran itu pas kita registrasi aja berarti Pak? Betul. Oke, baik. Ya, jadi memang ada seperti yang disampaikan Pak Sipika itu ada unggulan-unggulan kita, banyak unggulan kita.
yang pertama tadi tidak ada CCTV. Maksudnya itu gini, tidak ada CCTV, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengatur sendiri. Ya, berapa lama proses pelajarannya? Melakukan itu. Tempa. Yang kedua, keunggulan yang lebih sedikit itu dua keunggulan itu yang jadi pengawalan kelebihan UT ya, oleh mahasiswa. Fleksibilitas ya. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran ya. Mungkin kalau di konvensional ada pertemuan mereka ya, pertemuan ketemu antara dosen dan mahasiswa. Nah, kalau di itu nggak senado, tergantung dari sistem paket semester yang diambil ya. Bukannya mahasiswa apa UT kan banyak kalau di luar sana itu berarti UT itu online ya. UT tidak hanya nggak hanya bisa online, bisa tatap muka. Oh, bisa tatap muka juga. Tidak hanya online. Kalau online gimana kami? Tadi yang saya bilang tadi, UT itu penjangkau sampai ke pelosok. Di Indonesia sendiri ya itu masih banyak wilayah-wilayah dengan spot. Masih banyak di Indonesia wilayah diekspor. Di provinsi Jambi itu mas. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Loh, kalau UT kan dari. Iya. Nah kami yang di pelosok di pinggir di wilayah 3T yang bayarnya masih jaringan susah, playing spot. Itu bagaimana kami belajar? Jangan risau. UT, pembelajaran UT itu bisa dilakukan secara offline. Nah, banyak bantuan belakang itu dikenal dengan layanan bantuan belajar yang diberikan oleh UT. Itu rada. Banyak layanan bantuan belajar yang dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, sekarang tinggal mahasiswanya bagaimana mereka untuk mengatur waktu dan memaksimalkan layanan yang diberikan oleh UT. Ya. Nah, gitu tergantung mahasiswa. Makanya kalau jadi mahasiswa UT, ya, saya selalu bilang ke mahasiswa, tidak oke. Kita tujuan kuliah itu, kalau di kegiatan orientasi mahasiswa baru nih, saya sering cerita ke mahasiswa, oke kalau Anda semua punya tujuan kuliah. Tujuannya pasti macam-macam, beda-beda. Nah, kalau normatifnya tujuannya ya supaya mendapatkan ilmu lebih terpaham. Tapi tidak dari situ tujuannya dikepasti ya untuk mendapatkan ijazah. Malah berangkat pelakar dengan mahasiswa itu tujuannya untuk mertua, ke calon mertua. Supaya seperti ya kan. Nah, tadi itu aku pun tujuan ada. Tapi menjadi mahasiswa UT harus bisa memanage dia. Memotivasi diri itu. Makanya kalau Anda bisa memanage dia dengan pembelajaran yang fleksibel tadi, fleksibel itu luar biasa fleksibel deh. Anda akan berhasil ya. Fleksibel penuh itu malah sekarang itu cocok di kolom muda sekarang cocok untuk pelajaran sistem pembelajaran seperti UT ya kayak CPA dan mereka di kafe bisa sambil mereka bahas. Kuliah mandiri ya, kalau di UT itu terkenal dengan kuliah mandiri, sistem mandiri, sistem pembelajaran mandiri ya, itu bukan sendiri sini, bukan ya sendiri, modul sendiri baca modul kan nanti tutup modul atau belajar itu tutup enggak, ya bisa sharing kan, bisa share ya bisa sharing kemudian ya mungkin di kafe ya. Kemudian di kantor punya kerja itu bisa sambil miniskan itu fleksibel itu dibuki itu sebenarnya. Berarti kita juga bisa mengatur aktivitas dan melakukan kegiatan lain yang mungkin juga memang banyak ya, terutama teman-teman kita yang masih di pendidikan sekolah menengah atas Pak ya, banyak yang masih ragu nih pengen kerja karena mungkin keterbatasan ekonomi. Ternyata tadi udah dijawab sama Pak Gir ya, Pak Sipi, Pak Ramadian, kalau ternyata duit itu teman-teman masih bisa bekerja dan berkuliah, jadi dua-duanya dapat. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satu ibaratnya Pak. Yes. Nah, dan juga mungkin masih ya khususnya di Provinsi Jambi ini terkait dengan teman-teman kita yang disabilitas, memang inklusivitas di Provinsi Jambi ini belum banyak yang aware Pak ya untuk universitas lainnya. Kalau Indute bagaimana sih Pak konsep kita terkait dengan inklusivitas bagi teman-teman yang disabilitas Kak De? UT permuka peluang ya kesempatan ya. Nah, mahasiswa kita ada di Candis di ATHP seperti kita punya beberapa mahasiswa disabilitas, bahkan ada yang mereka mempunyai prestasi internasional, atlet paralimpik. Iya. Jadi tunanetra ya. Iya, jadi JT itu memang JT terbuka.
Apa saja Pak? Siapa saja, ya siapa saja, baik PTS, ada pemanfaat disabilitas, tetap kita memberikan hak yang sama kepada seluruh anak bangsa, seluruh putra bangsa, putra bangsa Indonesia. Itu. Baik. Nah, ini mungkin sedikit ini nih Pak, kepo nih Pak. Kamu mungkin untuk teman-teman disabilitas tadi juga katanya tanpa batasan usia. Dan berarti kan umur berapapun boleh. Kalau untuk teman-teman kita yang lanjut usia, seandainya mungkin kalau dalam pembelajaran di rumah kan bisa dibimbing sama keluarga atau temannya. Gimana kalau pada saat ujian akhir semester nih Pak di lokasi, apakah nanti ada petugas yang membantu atau seperti apa Pak? Nah, kalau untuk pada saat ujian ada petugas kami. Ada petugas Pak? Iya, ada petugas UT karena UT harus memaksimalkan untuk melayani mahasiswanya. Tuh, untuk maksimal ya dalam pelayanan, memberikan pelayanan prima. Nah, jadi nanti ada tim panitia yang sebagai panitia ujian itu mendampingi. Mendampingi. Jadi nggak ada istilah karena ini nggak bisa harus mandiri nggak, tapi tetap ada juga kita dari UT Jambi, ada petugas mendampingi karena tadi dengan pastinya tentunya ada keterangan Pak ya, nggak sembarangan, sesuai prosedur juga. Tuh, setelah itu dapat pendampingan dari kita juga memang ada juga ujian itu yang memang diset untuk didesain ya untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi jangan Pas gue. Nah, mungkin soalnya pasti banyak juga kan di Jambi lah khususnya apa ya, kita masih boleh terawat khusus untuk teman-teman disabilitas. Boleh nih jadi menjadi pilihan bagi teman-teman disabilitas bisa bergabung ke UT Jambi karena kita di sini juga teman-teman jangan takut dari segi pembelajaran juga akan diberikan pelayanan maksimal bukan prima lagi kata Kak Syita, dan juga kata Kak Dito tadi juga dalam sistem UASnya juga akan ada petugas dan juga akan ada skema yang bisa membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan UASnya pun. Nah, saya mau ke Kak Dir juga nih Pak. Kalau tadi kan kita UT itu berdiri karena ada 3 alasan tadi Pak yang di awal tadi. Nah, sampai saat ini visi misi ini dicapai oleh universitas terbuka itu apa Pak? iya tentunya kita punya visi dan misi ya. Untuk, UT itu sebagai perguruan tinggi dunia ya. Perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran terjauh ya, mendunia ya, itu menjadi sasaran tujuan UT. Nah, maka kemudian juga dengan terbuka untuk siapapun ya. Jadi ya itu nggak kan jadi alasan bagi anak bangsa lu tidak menempuh upgrade dirinya ya. Kita mendapat kesempatan oleh sebagai Indonesia ya, bagi yang terbatas bagi dari sisi biaya, kemudian jarak tempuh ya, kemudian juga bagi yang ada kekurangan lah dirinya atau kita sebut bisa melihat itu tenang. Makanya kau terus tanpa batasan waktu usia tadi siapapun ya ingin meningkatkan ke dirinya silakan. Silahkan UT. Baik. Karena kita memang sesuai nama universitas terbuka untuk siapa saja juga Pak ya. Nah, ada satu slogan nih biasa di UT itu Pak, making higher education open to all. Lah, boleh mungkin teman-teman masih ada yang belum paham nih Pak, arti slogan itu apa nih Kak Dia? Itu terbuka untuk semua, Terbuka untuk semua tadi ya, terbuka untuk semua, untuk siapapun. untuk seluruh mana tidak hanya yang berada warga negara Indonesia yang berada di Indonesia sendiri, tapi WNI pun bisa. Bisa lagi luar negeri Pak. Iya, makanya UT itu ada 39 di daerah dan 1 lainnya luar negeri. Bagi daerah-daerah perbatasan dengan Indonesia, misalnya daerah di Kalimantan, kemudian ada di Kalimantan Barat, itu berbahasa dengan negara tetangga ya, oleh Malaysia. Itu pun itu dikelola oleh UT daerah nih semua. Kemudian untuk yang jauh-jauh warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong yang jauh ya, seperti di bukan perbatasan itu ada layanan luar negeri di Wedapot. Berarti ternyata nggak di Indonesia aja nih teman-teman, ada di luar negeri teman-teman yang mungkin pengen ke luar negeri kerja ternyata bisa juga kuliah di UT ini Sekitar 40 negara 40 negara mungkin semua tersebar 40. sebagai 40 negara. Nih kalau di Indonesia sendiri Pasifki untuk sosialisasi promosi dari UT Jambi seperti apa Pak? Ya, selain kita
promosi melalui media sosial, dibantu oleh teman-teman juga. Kita ada kegiatan Ghost to School, Ghost to Ghost to Cafe, terus juga kita kunjungan ke instansi-instansi, kita mengikuti beberapa pameran-pameran. Kita juga untuk kabupaten, kita juga mengunjungi kabupaten-kabupaten. Kebetulan di Bute itu ada teman-teman yang membantu kita namanya Salut. Kita berkolaborasi dengan Salut, kita membuka posko registrasi di sana. Juga kita ya konvensional juga seperti pemasangan iklan-iklan di tempat-tempat umum Mbak ya, seperti di Portata Baliho gitu Mbak. Dan juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa. Melibatkan mahasiswa juga Pak ya? Iya, mahasiswa sebagai marketer gitu. Itu selain dengan cyber, dengan konvensional juga. Konvensional juga berarti mengikuti perkembangan zaman juga Pak ya. Nah terkait dengan iklan, saya mau izin ya Pak Dirta Manajer, mau iklan sedikit masih tentang UT. Ada kita di UT ini di teman-teman ada namanya Karunika Store. Jadi teman-teman yang mau memberi merchandise ataupun barang-barang yang terkait dengan UT bisa ke kantor UT Jambi. Nanti ada namanya Karunika UT Store. Ini ada topi di sini, topi UT. Lalu juga ada seperti tumbler ini teman-teman atau botol minum. Nah ini sebagian aja bisa kita bawa ke sini. Nanti kalau kepo penasaran bisa kunjungi langsung Karunika Store yang ada di kantor UT Jambi. Jadi ada t-shirt, ada juga bomber, ada parka. Mungkin teman-teman yang sering ikut kegiatan UT sering melihat staf dan pimpinan UT memakai seperti bomber, parka yang ada untuk UT-nya. Nah di situ belinya. Dan tanya nih, Kak di mana sih beli itu, di mana sih? Nah di kantor UT Jambi ada Karunika Store, boleh datang mampir ke kantor UT Jambi di jam kerja ya, di hari dan jam kerja teman-teman, di Senin sampai Jumat di pukul jam 8 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah kita kembali ke topik lagi nih Bapak. Kalau tadi kan terkait marketing, kalau misalnya di UT Jambi itu Pak, ada beasiswa nggak Pak? Di UT banyak beasiswa ya. Ya itu. Yang jelas untuk beasiswa, contohnya KIP ya, kita punya KIP ya. Kemudian ada juga KIP itu untuk masyarakat yang adalah sebagai KIP ya. Itu biasanya untuk anak-anak yang baru lulus ya, satu ya orang mampu dari segi ekonomi sih, tapi mereka berprestasi ya tes. Ya, kemudian juga ada beasiswa prestasi yang diberikan oleh UT sendiri. Ya, belum lagi nanti ada beasiswa yang diberikan oleh Ikenda Mitra CSR dari bank ya, dan juga dari Pemda di Mampon Belajar cepat beasiswa. Iya, yang jelas prestasi itu mahasiswa yang berprestasi itu berdasarkan di beasiswa. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan ke teman-teman seringnya nih Pak. Kalau kampus atau muka kan otomatis mereka bisa bertemu dengan teman-temannya nih Pak, bisa membentuk seperti UKM ya bahasanya. Kalau di UT kan rata-rata kebanyakan sistemnya kan full online tadi nih Pak. Gimana nih Pak, apakah di UT adakah organisasi kemahasiswaannya Pak Syiki? Ada, kita mempunyai organisasi kemahasiswaan ya, yang dinamakan Ormawa. Oh memang ada ya? Wah, bagi teman-teman mahasiswa yang punya minat dan bakat di bidang seni apapun itu bisa berkumpul ya. Kita sudah terbentuk Ormawa ya Kak Dir ya, yang saat beberapa waktu yang lalu di bulan April kalau tidak salah itu diresmikan oleh Pak Direktur pada saat kegiatan kita wisuda ya. Pada saat wisuda tuh sudah. Jadi nggak usah takut ya teman-teman merasa kayak kuliah online nggak ada kegiatan yang dari Malang Anda difasilitasi Pak ya? Kita punya UKM. UKM ini ya dari Jadi Ormawa, organisasi kemahasiswaan itu dan itu mewadahi ya UKM bidang minat dan bakat, kemudian akademik. Anda juga ya? Jadi makanya kalau UT itu minat dan bakat contohnya itu banyak atlet UT ya, karena dari minat dan bakat yang punya minat bakat kemudian dibuat prestasi juga di bidang olahraga contohnya, kemudian seni kita duka. Terkait dengan minat dan bakat nih Pak, kan tadi ada UKM-nya juga, udah ada teman-teman yang banyak yang memiliki bakat yang luar biasa. Gimana, apakah ada lomba juga untuk menyalurkan bakat-bakat teman-teman kita di sini Pak? Ada nih Pak seni. Moga ada itu melalui kegiatan Dispor Seni. Dispor Seni? Ya, yang diselenggarakan untuk merayakan Dies Natalis UT ya setahun sekali. Itu kita juga mengundang perguruan tinggi mitra ya. Selain seluruh mahasiswa UT diundang untuk bergabung. Jadi seluruh Indonesia. Nah, kalau teman-teman berprestasi dalam acara Dispor Seni ini ya, itu
bisa mendapatkan beasiswa, Mbak. Oh, bisa dapat beasiswa lagi. Nah, saya mau ikut boleh nggak Pak? Mau daftar kecil lagi saya Pak, bisa Pak? Bisa, Pak. Nah, tapi syaratnya yaitu minimal dia semester 2 ya, Mbak, Oh, semester 2 ya? ke atas ya. Tuh kita mahasiswa kita tuh diberikan beasiswa. Itu kelebihannya. Selain hadiah uang, hadiah beasiswa juga. Nah, apalagi di pusat ya berarti Pak ya, di UT Pusat ya? Iya, dan tidak hanya di Isnatalis saja atau di apa tadi di Sporsonia, luar juga. Jadi mahasiswa kita sangat mensupport mahasiswa-mahasiswa kita yang memang punya potensi ya, kemudian punya prestasi. Kita mensupport contohnya mereka tingkat nasional ya, antar perguruan tinggi di Indonesia itu kecil. Kemudian PON Heeh. malah sampai ke SEA Games. Ada sampai SEA Games Pak Ternyata kemarin itu mahasiswa kita atlet USU ya, USU itu ke SEA dan juga PON. Nah, dari sini sih kita bisa nyimpul ya teman-teman ya, kayak seorang atlet yang tentunya biasa jadwal atlet itu tuh padat ya untuk latihannya. Kenapa memberi UT? Karena tadi fleksibilitasnya tadi Bapak ya. Nah, itu salah satunya contoh realnya kita ngomongnya Pak ya. Nah, kalau tadi kan lomba tenis sport seni Pak ya. Biasanya juga saya sering lihat nih berseliweran nih di media sosial saya. Kadang UT itu sering ngadain kegiatan. Terakhir ada juga UT Fest namanya. Di UT Jambi itu sering ngadain kegiatan seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi kegiatan banyak agenda kegiatan ya tentunya untuk menuju ke UT itu sendiri ya, untuk atau image-kan UT sendiri, memperkenalkan UT. Ya contohnya dengan kegiatan-kegiatan Potifest ya, itu ukuran kegiatan besar ya kalau kita ya, biasanya kita mengangkat temanya yang lagi hits ya, Lagi hit ya. lagi hits kemarin misalnya kemarin barista ya. Nah, jadi memang kita bagikan soft skill dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu kan untuk umum, tidak hanya untuk mahasiswa tapi ilmu. Untuk momen Pak. Ya, baik itu anak SMA, kemudian masyarakat umum itu kita buka tiket-tiketan seperti itu ya. Jadi walaupun untuk di samping kita juga membantu pemerintah ya. Contoh kemarin itu kita tonjolkan di budaya ya, yang ada lomba tali, kemudian anak-anak sekarang yang mungkin musik udah kurang, beda dengan dulu ya. Kalau anak dulu ya pasti kia kota bandnya dulu Satu band ke depan. Ibu itu kalau anak sekarang itu kita munculkan lagi itu. Jadi kemudian kita juga mempertahankan budaya itu dalam pernah kita di pengumuman. Jadi UT itu tidak hanya kuliah enggak, kita juga membantu pemerintah tidak hanya dari sisi peningkatan kualifikasi, tapi kita juga mengedukasi masyarakat ya, sifatnya not academic ya, bukan di perpunian tapi juga untuk misalnya mempertahankan budaya seni di daerah itu itu yang sering dilakukan. Baik. Baik, selain memperkenalkan itu juga ada manfaatnya pada dari segi budaya dan juga secara tidak langsung membantu juga pemerintah kita dalam tadi memperkenalkan budaya. Nah, saya mau ke Pak Shippy lagi nih Pak. Mungkin teman-teman kan kita tahu ya setiap individu itu berbeda Pak. Ada yang satu lebih di akademik, satu yang di non akademik. Nah, kalau di cabang lomba di UT nih Pak, apakah ada yang non akademiknya? Misalnya kan kalau di akademik mungkin kayak lomba Olimpiade. Nah, kalau di cabang e-sport seni ada nggak sih Pak, kayak biasa zaman sekarang legisnya e-sport pada kayak lomba-lomba game tadi gitu Pak? Ada, kita UT menyediakan layanan lomba e-sport ya. Kebetulan ada mengundang dari tadi ya Cibila, kampus mitra itu lomba Mobile Legend. Kita juga pernah mengikuti lomba mengadakan lomba selain Mobile Legend. Satu lagi apa tuh yang Free Fire. Free Fighter. Pasti lama kayaknya kurang Iya. Jadi gitu, video game skater. alat saya dulu Mario Bros taunya ya. Menurut Kasman juga nggak Pak? Harvest Moon itu. Jadi itu makanya jadi Free Fire kita karena mengadakan itu tingkat nasional. Kemudian Mobile Legend juga betul tingkat nasional ya, kemarin kalau nggak salah Mobile Legend harganya sampai 500 juta ya tadi. 500 juta. 500 ya. Sekarang malah kita antar pegawai, Pak ya. Oh, pegawainya ada nih. Biar ya nggak mumet kerja juga itu kerja target kan. Nah kita kan jadi refreshing ya. Oh, Teman-teman ya penyegaran gitu.
Nah ini ada teman-teman, jadi selain mahasiswanya juga ada lomba e-sport tadi, stopnya juga ada nih ya, ini biar balance antara pekerjaan dan kehidupan di luar. Ada tidak hanya akademik hanya perlombaan ya. Ya. Artikel aku itu ada dan itu ada akademik ya beberapa bahasa Inggris. Kemudian juga ada olahraga dunia olahraga. Kemudian juga malah ada TikTok. Ada TikTok juga. Oh, atau yang itu ada Nah, video ya itu. Ada. Konten IG atau kita ada juga itu selain mobil itu. belajar yang banyak ya, berarti semua lini Anda apa ya, dan tadi ya menjangkau semua usia dari kalau mungkin yang anak-anak gen sekarang ini Pak ya, yang lagi hitsnya bikin konten TikTok, nanti boleh kita TikTokan juga Pak. Disalurkan jadi ya. Di sini tersalur langsung Pak, dengan yang hal-hal yang positif tadi Pak ya. Mungkin banyak pandangan main game banyak ke negatifnya. Ternyata di UT bisa membuat hal yang biasa di mata masyarakat itu negatif, di UT malah bisa bermanfaat dengan syarat itu juga dilakukannya sesuai dengan kita disiplin waktu Pak ya tentunya. Nah terakhir nih kita ke Pak Dir dulu deh. Pesan untuk teman-teman kita yang masih ragu untuk berkuliah Pak. Ya. UTP-nya tepat UT untuk Anda. Dimanapun Anda berada, apapun kesibukan Anda, UT Pak. Right. Tingkatkan upgrade diri, tingkatkan kualifikasi di UT. Udah bersama UT, maju bersama UT. Baik, terima kasih Pak Dur. Nah selanjutnya Pak Manajer kita Pak Syiki, silakan Pak pesannya Pak. Untuk kepada teman-teman yang di luar sana ya, masyarakat khususnya Jambi, jangan ragu bergabung dengan UT karena UT bisa membantu teman-teman semua meningkatkan kualifikasi untuk teman-teman bisa menjangkau yang lebih baik lagi dari sisi pendidikan ya, dan mudah-mudahan juga dari sisi ekonomi ya. UT murah, tapi bukan pemurah fikir uang. Itu terbukti dengan apa capaian penting sekarang ini dia dari akreditasinya. Dan juga terus prodi itu memiliki akreditasi Dan juga para alumni UT banyak. alumni UT sebagian besar untuk duduk di tempat strategis di negara ini. Berarti bukan kaleng-kaleng kalau bahas bukan kaleng-kaleng. Oke teman-teman, yuk tingkatkan diri, kualifikasi diri bersama Universitas Terbuka. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Direktur Para Media SMM, Pak Manajer Marketing dan Registrasi, Bapak Masyiki Eskom Mkong, atas waktunya dan juga inspirasinya kepada kita semua. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini terinspirasi lagi dan juga menambah insight-nya lagi bahwa pendidikan tinggi yang berkualitas itu tidak harus mahal dan juga tidak selalu tatap muka, sehingga bisa fleksibel untuk teman-teman yang punya aktivitas lain. Dan semoga melalui Universitas Terbuka juga dapat membantu teman-teman dalam segi pendidikan dan segi ekonomi tadi seperti yang disampaikan Pak Direktur dan Pak Manajer kita. Dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua. Saya Karani Liana Utari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.